Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah saya diberi waktu juga. Biasanya cuma di medsos, ini langsung saja ya. Tadi jujur ya, saya mendengar dari apa yang disampaikan sama ibu, dan saya di depan untuk berbicara ini mohon izin, mohon maaf, ini tidak mewakili Sidikiyah, ini atas nama saya pribadi, menimbang apa-apa yang telah terjadi terhadap cobaan. Jadi untuk Romo Yai Mursyid Bapak Yai Muhammad Muhtar Mukti, mudah-mudahan kita doakan tetap diberikan kesehatan. Untuk ibu juga, untuk Bu Nyai Mursyid diberikan kesehatan serta kesabaran keluarga besar, termasuk warga Sidikiyah dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, atas apa-apa yang telah terjadi saat ini. Kenapa? Apa yang terjadi selama kita menyimak mulai dari desas-desus isu. Jadi mohon maaf, ini saya sampaikan ini atas nama pribadi ya, tidak mengatasnamakan saya sebagai Sidikiyah karena saya memang dari luar. Jadi mohon izin, dari desas-desus isu yang telah terjadi sampai ramai, sampai pesantren kemarin menjadi gaduh, ini sangat disayangkan. Dan ini jujur saya pribadi mengatakan ini sepanjang sejarah terjadi ini. Makanya kalau seandainya kemarin saya sempat mengkritik ya, ada pemimpin-pemimpin dari institusi yang gagal sepanjang sejarah, ada pemerintahan yang memimpin pemerintahan juga tergagal sepanjang sejarah karena tidak menjaga marwah. Wabil khususnya ini coba yang terjadi terhadap Sidikiyah, yang harusnya, kenapa saya beranikan untuk berbicara saat ini Bapak Ibu? Karena berdasarkan fakta, desas-desus isu proses hukum rame-rame sampai saat ini, fakta persidangan, betul apa yang dikatakan sama Bung Nyai Mursyid bahwa ini adalah fitnah. Jujur Bapak Ibu, saya sendiri menyimak bahkan investigasi secara internal pribadi kami, ini memang sangat mengandalkan. Yang awalnya ini kasus-kasus yang sebetulnya tidak penting, akhirnya didesain yang kami lihat. Walaupun ini agak terlambat Bapak Ibu, saya perlu sampaikan juga, saya mengantongi beberapa bukti bahwa awal mula ini adalah kasusnya bukan kasus murni pemerkosaan. Tidak ada yang namanya pemerkosaan, saya bersaksi. Ada Bapak Ibu, ini bukan saksi dari persidangan, bahkan saya sempat menginvestigasi, cuman saya mau menyampaikan ini sepertinya agak terlambat. Ada beberapa kesaksian-kesaksian yang kalau memang siapapun membutuhkan saya bisa menghadirkan, bahwa sejatinya ini adalah kasusnya kasus masalah suka. Tidak ada yang namanya kasus pemerkosaan, tidak ada. Ada seseorang perempuan yang memiliki maksud, saya bertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu. Ada seseorang perempuan yang memiliki maksud untuk mengangkat kehidupannya, martabatnya, kehormatannya, ketika mau bersanding terhadap Gus Beki putra Bapak Yai Muhtar Mukti. Ini kasus yang sebenarnya sebetulnya perlu saya sampaikan Bapak Ibu, mohon maaf. Ada beberapa kesaksian real, bahkan satu kelas, bahkan dekat sama pihak yang mengaku diperkosa. Nggak itu bilang besar. Dulu keinginannya ingin dinikahi. Jadi perkara ini sebetulnya perkara hanya
masalah ingin dinikahi tidak terjadi, akhirnya sakit hati ditumpangi. Saya bertanggungjawabkan Bapak Ibu, ditumpangi untuk kepentingan-kepentingan yang ada di dalam keluarga sendiri. Jadi ini fakta-fakta yang tadinya isu menjadi ramai, menjadi proses hukum, menjadi delik hukum, yang fakta persidangan pun tidak ada yang namanya bukti-bukti untuk memberatkan. Betul Bapak Ibu? Tidak ada. Anak kecil pun kalau nonton-nonton film Bapak Ibu tahu kalau orang diperkosa itu seperti apa. Naudzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Tetapi ini tidak ada. Ini hanya rekayasa kasusnya. Bahkan banyak sekali yang meneror saya saat itu Bapak Ibu. Untung saya sudah mengantongi bukti-buktinya. Ya, saya hanya berharap apa yang disampaikan itu betul adanya, memang ini adalah fitnah. Jadi harapan saya adalah untuk warga 10 tetap berdoa. Ya, saya berharap untuk keluarga besar Siddiqiyah, warga, simpatisan, wabil khususnya adalah pengikut Thariqah Siddiqiyah Indonesia, tetap untuk satu komando untuk di jalan kebaikan ketika mengawal semua ini, tentu dengan mengawal yang baik untuk mencari keadilan. Harapannya seperti itu. Kenapa? Ini sudah sangat-sangat saking. Apa yang dihadirkan saksi-saksi dalam persidangan pun tidak dapat membuktikan, memberatkan pun tidak, meringankan. Tetapi apa hasilnya? Tuntutan yang sangat luar biasa. Dan ini seperti seolah-olah kalau tahu begitu sih, kalau memang skemanya Gus Beki untuk dihancurkan supaya tidak bisa menjadi penerus, supaya Gus Beki ini hancur, nggak usah ada sidang-sidangan, jadi langsung divonis aja gitu loh. Jadi nggak perlu kan ada saksi-saksi Bapak Ibu. Kalau saksi-saksi ini ketika dihadirkan condong menolak keterangan-keterangan yang ada dakwaan. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Saat ini Bapak Ibu, saya pun telah profiling. Ada bukti-bukti yang saya dapatkan adalah saat ini mereka sedang berpesta, bernyanyi. Kalau bahasanya sekarang tuh singsong Pak, Bapak Ibu, singsong, karaokean, happy-happy. Ini astagfirullahaladzim. Tapi ada bukti-buktinya. Apakah ini bukan, ya Allah, bahwa Allah sendiri sesungguhnya menutup aib, tetapi orang yang mengaku santri, bahkan orang-orang di luar sana juga yang mengaku aliansi santri, ini pun seperti tidak beradab. Biadab saya katakan. Harusnya kan mendahulukan tabayun atau islah, apa sih, seperti apa sih. Malah ini menghancurkan marwah pesantren. Lalu ketika Gus Beki ini tidak bersalah Bapak Ibu, lalu yang bertanggung jawab siapa atas masa depannya? Lalu siapa yang bertanggung jawab atas nama marwah pesantren yang sudah seperti ditablok kotoran? Masya Allah, siapa yang bertanggung jawab? Harapan kecil saya, harapan besar secara umumnya Bapak Hakim, ini bisa menjadi tangan tahan Tuhan sesuai dengan amanah undang-undang berdasarkan fakta-fakta persidangan Bapak Ibu bisa mencermati. Kalau kita berbicara sedikit fakta persidangan si JPU memang kerjanya kayak begitu Bapak Ibu ya. Harapan kita adalah supaya nanti insya Allah Bapak Hakim bisa memberikan
sesuatu putusan yang betul-betul arif, bijak, dan seadil-adilnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, saya minta maaf untuk kali ini. Saya ya walaupun saya senang sekali dikasih waktu untuk berdiri di sini, walaupun sebentar saya sampaikan. Saya tadi mendengar Ibu ngeretes atine kula. Saya itu kalau seandainya tidak ada rem, mungkin dari Bapak Ibu nggak ngerem, mungkin kalau ada komando jahat saja sama saya. Ketidakadilan ini lebih baik saya nekat Bapak Ibu. Saya seperti tidak tahan, saya bergetar ketika melihat seorang ibu yang terzalimi, yang anaknya dihancurkan masa depannya. Kula ngeretes Bapak Ibu. Seorang ibu yang siang malam menangis, memikirkan anaknya, memikirkan cucunya. Jadi saya mohon maaf, mungkin ini terlalu semangat Bapak Ibu, tetapi apa yang disampaikan Ibu tadi itu akhirnya saya kok ya Allah, sampai saya WA Bapak Ibu, saya WA sama Bu Puji, Bu izin saya minta waktunya, kok saya budrek saya keretes gitu. Saya pengen ngomong Pak, sebetulnya saya tidak ada waktu di sini Pak, karena saya tidak ada dalam rangkaian mungkin, apalagi saya sebagai orang luar, tetapi saya sendiri budrek dan saya sendiri jujur keretes atine kula niki. Dari apa-apa yang telah terjadi sampai dengan fakta persidangan kemarin, astagfirullahaladzim. Ya, sebagai penutup dari saya berharap untuk keluarga besar Siddiqiyah, pengurus maupun sampai jajaran bawah, tetap jangan pernah mendengar isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi medsos-medsos yang awal. Ya, ini saya sampaikan bisa dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Kami memiliki bukti-bukti dan fakta-fakta bahwa semua yang terjadi adalah fitnah. Jadi kalau seandainya ada keluarga besar, saudara-saudari yang memang kemarin itu kok ada yang sedikit saja melenceng dari gara-gara isu, mari kita kembali sadar. Cukup Bapak Ibu, saya menyampaikan seperti ini. Saya sendiri pun juga sesungguhnya banyak teror, menyampaikan ini juga salah, menyampaikan ini salah. Tetapi sekali lagi, siapapun itu yang ada di media sosial ataupun yang ada di sini, kalau memang sempat terjadi benturan prinsip Anda karena mengkonsumsi berita hoax atau pengaruh-pengaruh jin tamak, maka kembalilah. Ya, kita tetap ikut kepada sang mursyid Thariqah Siddiqiyah, yaitu Romo Yai Muhammad Mukhtar Mukti. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sementara. Bapak-bapak Khalifah, Bapak Wali, Hakim, dan semua pengurus, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Ibu Romo Yai sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan unek-unek saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.